Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan berkaitan dengan audit atas saldo piutang. Oke, untuk yang pertama saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, jadi yang perlu dikerjakan terlebih dahulu adalah indeks EE, di mana di sini indeks EE ini berkaitan dengan konfirmasi saldo piutang. Jadi apakah nilai piutang pada pelanggan PT Global itu nilainya sudah sesuai atau belum. Jadi kita ceknya melalui surat konfirmasi saldo piutang yang telah dikirimkan oleh PT Global Usaha pada tiap pelanggan yang ada di perusahaan tersebut, di mana di sini ada 13 pelanggan. Jadi kita cek satu-satu apakah balasan dari mereka sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Untuk yang pertama yaitu PT Alif. Jawaban dari PT Alif adalah bahwa PT Alif tidak setuju atas saldo utang sebesar 125 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Saldo tersebut tidak benar, hutang kami tersisa 75 juta karena pada tanggal 31 Desember kami telah mengirimkan cek tertanggal 5 Januari 2017 sebesar 50 juta. Oke, kalau kita lihat di sini memang tidak setuju jawaban dari si PT Alif. Cuma kita perlu melakukan analisis bahwasanya kita lihat tanggal pembayarannya. Nah, ternyata pembayarannya itu ceknya terkirim tertanggal 5 Januari 2017. Karena kita cut off-nya adalah 31 Desember 2016, otomatis pembayaran tersebut masih sifatnya belum dianggap sebagai pelunasan piutang karena belum sampai uangnya, seperti itu. Sehingga nilainya untuk PT Alif hasil konfirmasinya adalah tetap 125 juta rupiah, seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini hasil konfirmasinya adalah tetap 125 juta rupiah. Sedangkan di sini keterangannya adalah CB. Yang berikutnya perbedaan, tidak ada perbedaan. Kemudian ada yang namanya, nah tapi ini masuk sini, ada yang namanya penerimaan setelah tanggal neraca. Jadi ini hanya untuk menginformasikan bahwasanya ada penerimaan setelah tanggal neraca. Namun ini tidak mempengaruhi dari nilai piutang PT Global. Jadi nilainya adalah tetap 125 juta untuk PT Alif, seperti itu. Kemudian yang kedua ada PT Insani. PT Insani ini setuju ya. Jadi dia setuju atas saldo utang sebesar 80 juta. Berarti tidak ada perubahan, tetap untuk PT Insani tetap 80 juta rupiah. Kemudian yang ketiga PT Lancar. Ya, PT Lancar. Nah, di PT Lancar ini ternyata ada keterangan bahwa suratnya itu alamat tidak dikenal. Oleh karena itu keterangannya dia RPO, artinya surat tersebut kembali. Sehingga nilainya adalah dianggap tetap 112.500.000 rupiah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada PT Makmur. Nah, kita lihat PT Makmur di sini. PT Makmur ternyata tidak setuju dengan konfirmasi saldo piutang senilai 100 juta. Saldo tersebut tidak benar, kami telah mengirimkan kembali barang yang rusak pada tanggal 31 Desember 2016 bernilai 6.400.000. Nah, ternyata nilai tersebut tidak benar karena pada tanggal 31 Desember dikembalikan barang yang rusak senilai 6.400.000. Nah, anggapannya ini sebagai retur, seperti itu. Sehingga nilainya bukan 100 juta, tapi 100 juta dikurangi 6.400.000 yaitu 93.600.000. Sehingga keterangannya adalah RD, perbedaannya adalah 6.400.000. Berikutnya ada PT Sarana. PT Sarana ini juga tidak setuju atas saldo piutang senilai 120 juta yang dimiliki PT Global ke PT Sarana.
kami telah mengirimkan kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, ini ada pengembalian juga. Kalau tadi pengembalian barang rusak, kalau ini adalah pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan. Senilai 2.400.000. Nah, sehingga 120 juta dikurangi dengan 2.400.000, nilainya adalah 117.600.000 rupiah. Keterangannya RD juga, perbedaannya adalah 2.400.000. Kemudian ada UD amanah. UD amanah ini sesuai, cocok 15 juta, setuju. Kemudian UD Ridi ini juga cocok, nilainya tetap 65 juta rupiah. Memang senilai seperti itu dan mereka setuju. Kemudian dari UD Barokah. Nah, kalau kita lihat UD Barokah ini tidak setuju atas saldo utang sebesar 100 juta pada tanggal 31 Desember 2016. Saldo tersebut tidak benar, hutang kami tersisa 90 juta karena pada tanggal 30 Desember kami telah mengirimkan cek tertanggal 1 Januari 2017 senilai 10 juta rupiah. Nah, ini kasusnya sama dengan PT Alif, jadi dia merasa sudah membayar tapi ceknya itu masih 1 Januari 2016, jadi anggapannya dianggap masih belum terbayar. Oleh karena itu penerimaan setelah tanggal neracanya ada penerimaan setelah tanggal neraca senilai 10 juta, namun untuk hasil konfirmasi nilainya adalah tetap 100 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya ada UD Jaya. UD Jaya ini kalau kita lihat setuju, jadi tidak ada masalah, setuju tetap 30 juta. Kemudian UD Mega. Nah, UD Mega ini tidak setuju, tidak benar katanya. Utang kami tersisa 100.500.000. Terdapat kesalahan harga jual dalam faktur yang mengakibatkan adanya pengurangan harga sebesar 4.500.000 rupiah. Surat pengaduan telah kami kirimkan di tanggal 31 Desember. Nah, ternyata nilainya adalah yang seharusnya adalah 100.500.000 rupiah karena ada kesalahan harga. Nah, sehingga ada selisih perbedaan 4.500.000. Kemudian untuk UD Sejahtera ini setuju, tidak ada masalah, tetap memang nilainya. UD Sukses juga. Nah, kita lihat UD Sukses, saldo tersebut tidak benar, kami telah mengirimkan kembali barang yang tidak sesuai pada tanggal 3 Januari. Nah, ini dia merasa sudah mengembalikan, tapi tertanggalnya 3 Januari, otomatis belum diakui. Sehingga nilainya adalah tetap 12.500.000 rupiah, bukan 10 juta, melainkan tetap 12.500.000 rupiah, karena pengembaliannya di tanggal 3 Januari 2017. Kemudian ada UD Surya. UD Surya setuju, nah nilainya tetap 10 juta rupiah. Sehingga yang selisih atau yang berbeda adalah di PT Makmur, PT Sarana, dan UD Mega. Sehingga totalnya adalah ada perbedaan senilai 13.300.000. Sehingga nilai piutang klien bukan lagi 897.500.000 rupiah, melainkan menjadi 884.200.000 rupiah, seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya, kalau ini sudah selesai, kita beralih ke E1. Nah, di E1 ini kita sudah bisa merekap. Di sini kita sudah merekap bahwa terdapat perbedaan tadi ya di PT Makmur, PT Sarana, dan UD Mega. Nah, sehingga untuk yang lainnya nilainya per auditnya tetap 125 juta, Insani 80, PT Latas 12. Nah, yang berubah adalah di PT Makmur. Nah, ini berubah nilainya, kemudian di PT Sarana dan di UD Mega nilainya berubah, sehingga totalnya adalah yang seharusnya yang wajar per audit 31 Desember 2020 adalah 884.200.000 rupiah, seperti itu. Oh ya, untuk tiga PT Makmur, PT Sarana, dan UD Mega ini perlu dibuatkan yang namanya jurnal koreksi. Seperti apa jurnal koreksinya? Nah, ini
jurnal koreksinya tadi. Jadi untuk PT Mega kasusnya adalah PT Mega untuk yang pertama senilai 6.400.000 PT Makmur. Nah, ini ada yang namanya pencatatan retur penjualan, artinya dikembalikan barangnya senilai 6.400.000, otomatis mengurangi piutang sehingga piutangnya dikredit senilai 6.400.000. Ingat 6.400.000 ini termasuk dari yang namanya pajak, sehingga kalian perlu mencari harga sebelum pajak berapa. Pajaknya kan 10%. Nah, kita cari aja pajaknya itu berapa, yaitu dari rumus 10/110 dikali dengan 6.400.000 nilainya, sehingga menjadi 581.818. Untuk returnya, untuk barangnya nilai aslinya berarti berapa? Ini sudah selisih. Nah, ini berarti adalah selisih dari piutang usaha dikurangi dengan PPN-nya, PPN keluaran. Karena ini kita menjual, barangnya keluar, otomatis namanya PPN keluaran. Kalau kita beli, barangnya masuk, itu namanya PPN masukan. Sehingga nilainya menjadi 5.818.182 untuk retur penjualannya. Kemudian sama caranya yang berikutnya juga gitu, mencatat retur penjualan PT Sarana senilai 2.400.000, di mana piutang usahanya 2.400.000 ini sama seperti tadi, kalian cari dulu PPN keluarannya, yaitu 10/110 dikali 2.400.000, yaitu 2.181.818. Seperti itu. Yang berikutnya ada kesalahan harga. Kesalahan harga otomatis ini akan mengurangi penjualan. Kalau yang tadi kan sifatnya retur, kalau ini karena kesalahan harga. Nah, kita cek di sini ada piutang usaha senilai 4.500.000 tadi. Nah, ini kan terdapat kesalahan harga, sehingga sama caranya mencarinya seperti tadi. Kita cari PPN-nya berapa dulu, yaitu 10/110 dikali 4.500.000, sehingga penjualannya nilainya adalah 4.090.909. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya ini berkaitan dengan piutang tak tertagih. Kita lihat dulu, kita kerjakan dulu untuk analytical test-nya. Seperti itu. Bagaimana analytical test-nya? Cara mengerjakan analytical test ini berkaitan dengan daftar umur piutang. Nah, analisa umur piutang. Kita lihat di sini, kalau kita lihat di analisa umur piutang untuk 13 pelanggan, nah, yang tadi menjadi selisih atau terjadi kesalahan yaitu di PT, nah tadi di PT apa? PT Makmur, PT Sarana, dan di UD Mega, seperti itu. Sehingga kita ceknya di nilainya PT Makmur, PT Sarana, dan UD Mega, seperti itu. Kita lihat untuk PT Makmur, nah nilainya ternyata dia bukan 100 juta. Nah, itu yang perlu kalian rubah seperti itu. Nilainya jadi berapa? Nah, untuk PT Makmur kan nilainya jadi 93.600, sehingga di analisa umur piutangnya kalian hitung kembali itu menjadi 93.600 untuk PT Makmur. Kemudian untuk yang kedua PT Sarana bukan 120 juta, mereka 117, dan untuk UD Mega nilainya menjadi 100.500.000 rupiah, seperti itu. Jadi ada 3 tersebut yang berubah, di mana ternyata ketiganya itu termasuk kategori analisa umur piutangnya yang belum jatuh tempo. Jadi memang belum pernah menunggak, istilahnya ini masih baru, masih pelanggan baru. Sehingga angka yang berubah adalah di angka total di belum jatuh tempo, yaitu yang senilai 600 juta. Nah, itu bukan lagi 600 juta. Kenapa? Karena ini sudah berubah, karena PT Makmur jadi 93.600, PT Sarana menjadi 117, dan UD Mega menjadi 100.500.000 rupiah. Jadi nilainya bukan lagi 600
600 juta di analisa umur piutang. Nah, untuk ini kalian buka analisa umur piutangnya ya, seperti itu. Sehingga, nah ini tadi, nah ini dia bukan 600 juta maksud saya, tapi menjadi 586.700.000 rupiah, seperti itu. Untuk yang kategori menunggak 1-30 hari tidak ada perubahan, nilainya tetap. Yang ini kategori yang berikutnya ketiga juga tidak ada perubahan, nilainya tetap. Yang 61-90 hari juga tidak ada perubahan, selanjutnya juga tidak ada perubahan. Yang berubah hanyalah yang kategori belum menunggak, karena PT Sarana tadi, PT Makmur, PT Sarana dan UD Mega itu termasuk dalam kategori yang belum menunggak. Nah, kalau kita hitung, nah karena tarifnya ini 0%, ya udah, tidak ada masalah. Dan untuk per kliennya, untuk yang ini nilainya tetap untuk cadangannya 7.600.000, ini tetap 7.600.000, yaitu 2% dari 130 juta. Yang ini tetap 2.775.000, ini juga tetap, semuanya tetap, sehingga jumlahnya totalnya adalah 9.425.000, di mana di sini 13.300.000. Nah, ternyata ada selisih. Nah, dari mana ini, yaitu nah ini dia 13.300.000. Ntar saya cek. Senilai 4.925.000. Ini dari mana? Nah, ini kita lihat di top schedule-nya. Nah, ini ketahuannya di sini. Jadi, nah, untuk top schedule-nya piutang usaha kan 13.300.000 seperti itu. Kemudian kenapa 13.300? Nah, ini total dari yang ketiga tadi, perusahaan yang salah tadi, sehingga per auditnya menjadi 884 juta sekian. Kemudian piutang lain-lain ini yang kas kemarin, yang kas kecil kemarin, uang palsu, berkaitan dengan uang palsu. Nah, ini masuk ke sini, ada piutang lain-lain senilai 100.000. Nah, ini pengisian kerugian piutangnya. Pengisian kerugian piutangnya ini ternyata per kliennya mereka menilainya 4.500.000, padahal nilainya adalah 9.425.000, sehingga ada selisih senilai 4.925.000. Jadi 4.925 ini nilainya didapat bukan dari ini dikurangi ini, melainkan dari, nah ini kita lihat ini kan 4.500.000, tapi ternyata seharusnya 9.425.000, sehingga pengisian kerugian piutangnya kurang, harus ditambah senilai 4.925.000, sehingga jurnal koreksinya adalah piutang tak tertagih pada pengisian kerugian piutang senilai 4.925.000 rupiah, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan pembahasan akuntansi audit atas audit atas piutang. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas selanjutnya, yaitu berkaitan dengan persediaan. Terima kasih. Untuk yang ingin bertanya, silakan bisa japri ke saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.